Anda pernah bertanya-tanya nggak kemana perginya merek-merek elektronik Jepang yang dulu kayaknya ada di mana-mana? Nah, kali ini kita akan bedah cerita menarik di baliknya. Coba deh ingat-ingat, Walkman atau TV Trinitron dari Sony, selama puluhan tahun, nama-nama seperti Sony dan Panasonic itu kan rajanya dunia. Terus, kok bisa mereka seolah lenyap di telan zaman? Apa yang salah? Nah, ini yang bikin kaget. Jawabannya itu bukan karena teknologi mereka jadi jelek, sama sekali bukan. Justru, alasannya jauh lebih rumit dan jujur aja, jadi pelajaran penting buat kita semua tentang bahayanya sebuah kesuksesan. Oke, sebelum kita bahas kejatuhannya, kita perlu mundur sedikit, kembali ke masa jaya mereka. Kita harus paham dulu sehebat apa sih dominasi Jepang di era 80-an dan 90-an. Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba. Nama-nama ini dan produk kayak Walkman, TV, kulkas mereka, ini bukan cuma terkenal loh. Made in Japan itu udah kayak jaminan mutu, bener-bener definisi dari kualitas. Dan kita harus akui, produk mereka itu emang luar biasa bagus. Mereka itu obsesif banget sama kesempurnaan. Setiap komponen, proses pembuatan, kontrol kualitas, semuanya dirancang supaya produknya awet bertahun-tahun. Tapi, tiba-tiba aja semua aturan main berubah. Kayak tanah di bawah pijakan mereka itu tiba-tiba bergeser, dan mereka nggak sadar. Fokus dunia itu pindah. Dari yang tadinya soal benda fisiknya, sekarang jadi soal sistem yang ada di baliknya. Jadi persaingan udah bukan lagi soal siapa yang punya TV paling canggih. Nah, disinilah letak masalahnya. Lihat deh perbedaannya. Di satu sisi, Jepang fokus banget bikin kualitas gambar makin bagus, desain makin tipis, fitur makin banyak. Sementara di sisi lain, dunia, atau lebih tepatnya kompetitor mereka, fokusnya udah beda. Mereka mikirin gimana caranya menguasai sistem operasi, bikin toko aplikasi, dan mengontrol data pengguna. Pertanyaannya, kenapa mereka nggak bisa ikut berubah? Kenapa mereka nggak bisa adaptasi? Nah, jawabannya ternyata ada di dalam budaya mereka sendiri, sesuatu yang udah mendarah daging. Ini dia, salah satu pola pikir yang paling fatal. Buat mereka, software atau perangkat lunak itu cuma dianggap aksesoris, cuma pelengkap buat hardware yang hebat. Wah, ini ternyata jadi titik lemah yang luar biasa besar. Cara mereka mengembangkan produk itu beda banget sama dunia software. Cara Jepang itu, produk harus sempurna dulu baru boleh rilis, dan harus awet, nggak ada perubahan. Sementara cara software gimana? Rilis aja dulu produk yang belum sempurna, terus perbaiki terus-terusan berdasarkan masukan pengguna. Dua dunia yang benar-benar berbeda kan? Proses pengambilan keputusan mereka juga jadi penghalang. Bayangin, ada sistem namanya ringgi. Proposal harus muter ke semua orang buat dapat persetujuan. Terus ada gogi, rapat buat mencapai mufakat. Belum lagi harus ngecek kasus sebelumnya. Semua ini tujuannya bagus sih, biar hati-hati. Tapi akibatnya, mereka jadi super lambat buat ambil keputusan. Jadi, ya gitu deh. Pas mereka akhirnya yakin kalau satu keputusan itu benar dan sempurna, keretanya udah jalan, semuanya udah terlambat, pasar udah keburu berubah. Oke, kita masuk ke bagian terakhir dari puzzle ini. Dan ini bagian yang paling ironis. Mereka terjebak oleh kesuksesan mereka sendiri. Coba pikirin, formula mereka itu jelas banget. Kualitas tinggi, harga tinggi, dan nilai tambah yang tinggi. Formula ini udah terbukti puluhan tahun bikin mereka jadi juara. Jadi dari sudut pandang mereka, buat apa diubah kan? Tapi pasar udah nggak kayak gitu lagi. Tuntutan pasar yang baru tuh apa? Harga yang terjangkau dan pengalaman pengguna yang enak. Nggak perlu spek dewa. Sementara Jepang masih nawarin apa? Produk super awet yang nggak bisa diupdate. Jadi kayak nggak nyambung. Hasilnya, ya bisa ditebak, muncul generasi baru produsen dari Tiongkok, dari Korea Selatan, yang mainnya beda. Mereka fokus di produksi massal, harga murah, dan yang paling penting, kecepatan. Pas raksasa Jepang ini sadar, pasar udah diambil alih. Nah, dari semua cerita ini ada satu pelajaran yang paling penting. Ini bukan cuma soal perusahaan elektronik Jepang loh. Ini pelajaran buat kita semua. Sejarah itu penuh banget sama cerita raksasa yang tumbang. Karena mereka terus mainin permainan yang udah usang. Coba lihat aja. Nokia, BlackBerry, bahkan General Electric. Mereka semua dulu nggak ada yang bisa ngalahin. Dan lucunya, mereka semua jatuh karena terlalu berpegang teguh pada strategi yang dulu bikin mereka sukses. Ada satu kutipan yang bagus banget buat ngegambarin ini. Mereka nggak salah
Zamannya aja yang berubah dan mereka nggak bisa beradaptasi sama perubahan itu. Ini dia inti masalahnya. Mereka kalah bukan karena bikin kesalahan, tapi karena terus-terusan bikin keputusan yang benang, tapi untuk dunia yang udah nggak ada lagi. Jadi pada akhirnya kejatuhan raksasa elektronik Jepang ini adalah sebuah akhir yang bisa dibilang wajar buat sebuah kesuksesan besar. Ini sebuah pengingat keras kalau kesuksesan itu sendiri bisa jadi jebakan. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Apakah kita sudah beradaptasi untuk perubahan besar berikutnya? Karena, percaya deh, pola ini akan terus berulang. Dan satu-satunya cara biar kita nggak jadi korban berikutnya adalah dengan selalu mempertanyakan, apakah cara yang kita anggap benar hari ini masih akan benar besok?